Ras iblis telah membunuh puluhan ribu rekan kami, menyebabkan darah rekan senegara ini menodai tanah. Selama 3.000 tahun terakhir, kami enam kuil tidak pernah menunjukkan penyesalan untuk mereka dan telah melakukan yang terbaik yang mungkin untuk kelangsungan hidup umat manusia sehingga, suatu hari, kami akan dapat merebut kembali semua wilayah yang hilang dan mengusir kejam dan setan ganas. Kami akan bekerja sampai nafas terakhir kami. Long Hao Chen, Anda harus ingat dengan tegas bahwa ras iblis adalah musuh yang paling kami benci dan paling dalam. Suara Xing Yu penuh dengan kekuatan dan bahkan satu-satunya Long Hao Chen yang berusia 9 tahun sangat dipengaruhi oleh kata-katanya dan darahnya mendidih karena kegembiraan. Ras iblis adalah musuh yang paling kami benci dan paling dalam. Nada tegas Long Hao Chen meniru cara Xing Yu mengucapkan kalimat ini. Xing Yu mengangguk, kami akan memusatkan semua upaya kami untuk mengusir mereka dari tanah air kami, untuk merebut kembali wilayah kami yang hilang, dan untuk melindungi yang penting kami. Tanyakan pada diri Anda sendiri, suatu hari, jika kita tidak dapat menghalangi kemajuan ras iblis lagi, apa yang akan terjadi pada kota kita, Odin? Teman-temanmu, ibumu, bencana macam apa yang akan mereka hadapi? Saat Long Hao Chen yang pandai melakukannya, dia menggigil tak terkendali, dan penampilannya menjadi ganas. Melihatnya, mata Xing Yu mengungkapkan ekspresi puas, dia secara alami dapat melihat bahwa anak kecil ini telah menyimpan semua yang dia katakan padanya dengan kuat dalam pikirannya. Hari ini, saya hanya akan mengajari Anda pengetahuan sejarah sebanyak ini. Mulai besok, saya akan memberitahu Anda tentang asal-usul 6 candi besar. Kemudian, saya akan mengajari Anda tentang menulis serta beberapa pengetahuan tentang ras iblis. Setelah sepanjang pagi, Long Hao Chen tenggelam dalam berbagai cerita yang diceritakan Xing Yu kepadanya. Dibandingkan dengan mantan instrukturnya, Balza, hal-hal yang diajarkan instruktur baru ini kepadanya sangatlah berbeda. Dia menginstruksikan setiap jenis pelajaran kepadanya, terkadang dengan cara yang menyinggung, terkadang dengan cara yang lugas. Seolah-olah pengetahuannya tidak terbatas. Pada suatu pagi, Long Hao Chen menemukan bahwa dia telah belajar banyak, yang membuatnya langsung seperti gurunya, Xing Yu. Besok pagi, saya akan memberi Anda pemeriksaan tentang semua yang saya katakan hari ini. Sekarang, ayo makan. Anda akan memiliki istirahat setengah jam sesudahnya. Mengatakan ini, Xing Yu tampak lebih normal dari biasanya, dan dia segera berjalan ke meja kayu. Energi panas yang menyengat melonjak keluar dari tangan Xing Yu dan, di bawah tatapan tercengang Long Hao Chen, makanan segera mengirimkan uap panas dan padat. Semangkuk besar nasi terisi penuh yang tampak seperti berkilauan, dengan 4 porsi besar hidangan yang dimasak, 2 daging dan 2 sayuran. Karena keluarganya selalu kekurangan uang, dia tidak pernah makan makanan enak seperti itu. Hanya dari melihatnya, mata Long Hao Chen tampak terpesona. Xing Yu mengeluarkan 2 pasang sumpit, makan. Jika sudah selesai, kamu bisa istirahat sebentar. Long Hao Chen tiba-tiba bergegas untuk berdiri di depan Xing dan tiba-tiba berlutut di hadapannya, mengeluarkan suara, "Paf." Apa yang sedang kamu lakukan? Jangan beritahu saya bahwa Anda tidak tahu pria memiliki emas di bawah lutut mereka, bagaimana mereka bisa dengan mudah berlutut di depan orang lain. Xing Yu memarahinya dengan marah. Long Hao Chen menunduk, berbicara terbata-bata, "Guru, saya. Apa, setelah sedikit bantuan, kamu akan berlutut di depan orang lain seperti ini, jangan bilang aku sedang mengajar serangga penurut?" Suara Xing Yu menjadi lebih keras. Long Hao Chen mengangguk, "Guru, saya ingin meminta, bolehkah saya makan lebih sedikit setiap hari, sehingga ketika saya pulang saya dapat membawa makanan untuk ibu. Ibu juga belum pernah makan makanan enak seperti itu." Keganasan Xing Yu tiba-tiba menjadi tumpul, dari kemarahan aslinya tidak ada yang tersisa, dan dia sekarang tampak agak lamban. Karena Long Hao Chen masih menundukkan kepalanya, dia tidak menyadari bahwa, pada saat ini, bibir guru baru yang misterius ini tiba-tiba bergetar sedikit dengan kedua matanya yang bahkan lebih berbinar. Perlahan berdiri, Xing Yu mendorong pintu dan pergi, tetapi suaranya dikirim kembali, "Berdiri dan makan. Saya berjanji kepada Anda bahwa selama Anda benar-benar mengikuti latihan saya dan memenuhi persyaratan saya akan meminta seseorang mengantarkan makanan untuk ibumu setiap hari." "Terima kasih guru." Long Hao Chen sangat gembira, lututnya berputar ke arah pintu, yang membuat beberapa suara ping-ping-ping sebelum menutup, lalu dia bangun, akan mulai makan makanan yang menarik ini. Xing Yu berdiri tepat di belakang pintu, melihat ke langit. Dia adalah satu-satunya yang bisa mendengar kata-kata ini yang dia ucapkan, kesederhanaan, kejujuran, kasih sayang, keberanian, keadilan, pengorbanan, ketekunan, cinta, keadilan. Apa kekurangannya? Apakah dia benar-benar seorang satria bawaan? Ketika dia kembali ke kabin, Long Hao Chen sudah selesai makan siang,
Tetapi masing-masing makanan memiliki setengah bagian tersisa, dan semangkuk nasi diletakkan di depan kursi Xingyu. Saat dia melihat dia kembali, dia bergegas untuk berdiri dan dengan hormat menyapanya. Kamar di sebelah adalah milikmu, pergilah ke sana dan istirahatlah. Saya akan menelepon Anda pada waktu yang ditentukan. Iya. Long Hao Chen benar-benar berpikir bahwa guru Xingyu adalah hadiah yang dibawa oleh surga kepadanya, dan pergi beristirahat dengan sangat gembira. Setelah setengah jam, Xingyu memanggil Long Hao Chen. Dari sore hingga malam, kalian akan berlatih. Ini adalah untuk Anda. Xingyu memberi Long Hao Chen sepasang pedang bambu hijau tua. Pedang bambu jauh lebih ringan dari pedang kayu manapun yang pernah digunakan Long Hao Chen dan gagangnya, meskipun ringan, masih cukup kuat. Xingyu menarik lengannya, melompat sekali lagi menuju puncak gunung dan, dalam beberapa saat, dia telah membawa Long Hao Chen ke suatu tempat di tengah jalan ke atas gunung. Menunjuk ke batu besar di depan mereka, Xingyu berkata, ini adalah sarang semut burung hantu alami. Di dalam, akan ada ribuan burung hantu semut. Meskipun serangga ini bukan binatang ajaib, mereka sangat agresif, terutama terhadap penyusup. Jangan lupa untuk menggunakan pedang bambu ini untuk melindungi diri sendiri. Dengan penjelasan sederhana dan bahkan tanpa menunggu Long Hao Chen untuk memahami masalah ini, Xingyu menendangnya ke arah batu besar dan Long Hao Chen menangis karena dia dikirim ke dalam gua yang gelap gulita. Tubuh Long Hao Chen mendarat di atas sesuatu yang lembut dan meskipun telah jatuh dari ketinggian 5 meter, dia masih sadar. Batu besar di atasnya yang digunakan untuk memblokir pintu masuk sampai Xingyu memindahkannya untuk mendorong Long Hao Chen ke dalam gua, dan sekarang dia samar-samar bisa melihat hingga 10 meter di sekitarnya. Juga pada saat ini, dengan suara dengungan, Long Hao Chen bisa merasakan di sekitarnya beberapa makhluk dekat yang terbang dari segala arah. Pada saat ini, dia mengerti apa yang dimaksud guru Xingyu dan mengacungkan sepasang pedang bambu. Namun, apa yang dia pelajari di Odin Hall hanyalah keterampilan memotong, dan menusuk paling dasar dan di hadapannya adalah semut burung hantu yang tak terhitung jumlahnya yang berada dalam hiruk-pikuk. Dalam sekejap, tubuhnya banyak digigit dan disengat. Rasa sakit yang hebat menyebar ke seluruh tubuhnya, membuat Xiao Long Chen mengucapkan beberapa tangisan yang menyedihkan dan pedang bambu di tangannya segera berhamburan. Ini adalah salah satu metode latihan yang akan saya instruksikan dan juga ujian pertama Anda. Jika Anda tidak dapat menahan ini, Anda dapat pergi besok. Suara Xingyu menyebar ke telinga Long Hao Chen, membuatnya panik dan kehilangan ketegasannya, tetapi keparahan rasa sakit tubuhnya bahkan lebih besar daripada efek kata-kata ini. Pakaiannya tidak bisa menahan gigitan semut burung hantu lebih lama lagi dan pedang bambu di tangannya yang melambai dengan tidak teratur jelas mengenai banyak tubuh. Aku bisa menahan ini. Long Hao Chen berteriak. Memikirkan ibunya dan kata-kata Xingyu, keberaniannya mulai melebihi rasa takutnya dan dia berusaha sekuat tenaga untuk terus mengayunkan pedang bambu di tangannya, mencoba mengusir burung hantu semut yang menyerangnya tanpa henti. Arus Anda tidak dapat melihat, tetapi Anda hanya kehilangan indera penglihatan Anda. Anda masih memiliki indera pendengaran, indera peraba, dan bahkan indera perasa Anda. Gunakan semua yang dapat membantu kemampuan Anda untuk merasakan segala sesuatu di sekitar Anda.